Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 11 SMA di Lumajang Jakarta. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas materi yang kedua di kelas 11, yaitu beriman kepada kitab Allah. Kompetensi dasar yang harus kalian tahu di bab 2 ini ada 4. Yang pertama adalah meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku sehari-hari. Anakku sekalian, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ini ada 4. Yang pertama, setelah dilaksanakan pembelajaran pada bab 2 ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa itu iman, apa itu kitab, kemudian apa itu iman kepada kitab Allah. Yang kedua adalah menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab Allah dengan kita tahu ibadah harus dibarengi dengan dalil supaya kita tidak ikut taklid ya. Ibadah harus dengan dalil. Yang kedua harus tahu, harus bisa menjelaskan kandungan dalil. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Allah dengan disiplin. Harus bisa membedakan mana orang yang iman kepada kitab dan mana orang yang tidak beriman kepada kitab. Dilihat dari perilaku dan iman. Kemudian setelah kita tahu perilakunya, yang keempat adalah mengimplementasikan, menerapkan prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan kebiasaan. Anakku sekalian, yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab Allah. Iman secara bahasa adalah percaya atau yakin. Iman secara istilah adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman tidak cukup dengan yakin saja. Iman harus diucapkan dengan lisan, tapi tidak cukup dengan lisan saja. Iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Kitab dimulai dari bahasa Arab, menulis atau jalan. Kata benda, kitab artinya tulisan atau buku. Kitab Allah adalah wahyu Allah yang dibukukan atau wahyu Allah yang ditulis. Jadi iman kepada kitab adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul agar kitab tersebut dijadikan sebagai pedoman hidup manusia. Yakin bahwa Allah menurunkan wahyu berupa kitab kepada rasul-rasulnya, kemudian kitab itu harus disampaikan kepada umatnya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Selanjutnya, wahyu Allah ada yang dibutuhkan, tapi ada juga yang tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan tadi kitab, ada juga yang tidak dibutuhkan atau masih berupa lembaran. Dan wahyu Allah itu disebut dengan suci. Apa persamaan dan perbedaannya? Tentu saja kitab dan suhuf adalah sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kitab dan suhuf bukan karya Nabi, bukan buatan Nabi, tapi harus kita yakini bahwa kitab dan suhuf adalah benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Selanjutnya adalah perbedaannya. Apa perbedaan kitab dan suhuf? Kalau tadi kitab itu dibukukan, kalau suhuf berarti tidak dibukukan. Kemudian kalau lihat isinya, isi kitab itu lebih lengkap dibanding dan menurut sebuah hadis, jumlah kitab dan suhuf ada 104. Ada 4 kitab dan 100 suhuf. Ada 4 kitab yang wajib kita imani, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Dan juga ada 100 suhuf, dan menurut sebuah hadis 100 suhuf ini diberikan kepada 4 nabi. Nabi Adam menerima 10 suhuf, kemudian Nabi Syed menerima 50 suhuf, kemudian Nabi Idris menerima 30 suhuf, dan Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. Anak kalian, ada 4 kitab Allah yang wajib kita imani. Jadi Bapak sudah menyebutkan yang pertama adalah Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah Injil, diturunkan kepada Nabi alaihissalam. Yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Taurat yang pertama secara bahasa artinya instruksi, karena berisi 10 instruksi Allah kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada Bani Israil. Kitab Taurat ini adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kaumnya Bani Israil. Atau dalilnya bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 2, kemudian surat Al-Maidah ayat 44. Penjelasan lain dari Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad atayna Musal kitaba la'allakum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israil mendapat petunjuk. Quran surat Al-Mu'min ayat 10. Isi dari kitab Taurat ada 10, yang dikenal dengan istilah Ten Commandments atau 10 perintah Allah. Dari yang pertama, kewajiban meyakini keesaan Allah SWT, menyebut nama Allah dengan hormat, supaya mensucikan hari Sabtu, menghormati kedua orang tua, larangan membunuh, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan berdusta, larangan berkeinginan berbuat cabul, yang terakhir larangan memuliakan orang lain. Yang kedua adalah kitab Zabur. Dalam bahasa Ibrani, bahasa artinya musik atau lagu. Dan Zabur ini berisi 150 surat yang disenandungkan Nabi Daud, diturunkan di Zabur. Dalam kitab Zabur tidak ada hukum. Jadi pada waktu itu menurut Nabi Daud masih mengajarkan isi kitab Taurat dalam masalah hukum, karena Zabur itu hanya berisi nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan, ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, dan nyanyian untuk raja. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rabbuka a'lam bima fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dal nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda Zabura. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Jadi merupakan dalil tentang diturunkannya kitab Zabur kepada Nabi Daud, yaitu surat Al-Isra ayat 50. Yang ketiga adalah Injil. Injil adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam.
Injil secara bahasa adalah kabar baik atau kabar gembira akan datangnya juru selamat. Ada juga yang mengatakan bahwa Injil adalah kabar gembira tentang lahirnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalilnya apa? Dalilnya surat Maryam ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Dan dia berkata, sungguhnya aku hamba Allah dan dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Kemudian isi Injil secara umum berisi tentang satu perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah lama menerima kitab Taurat dan Zabur, Nabi Israel sudah merupakan perintah Allah, makanya ditegaskan dalam Injil yaitu perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga adalah menghapus beberapa hukum Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat adalah menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa AS, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir adalah Al-Quran, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kitab terakhir bagi umat Islam yang wajib kita yakini adalah 4 kitab: kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil serta Al-Quran. Tapi yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentu saja adalah isi dari kitab Al-Quran, karena kita adalah umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan wahyu berupa Al-Quran. Firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan kebenaran terhadap kitab-kitab yang ditolak ukur kebenaran, yaitu tentu saja yang ada dalam Al-Quran. Kemudian dari yang lain yaitu Quran surat Al-Imran ayat 3. Kemudian proses diturunkannya Al-Quran saja melalui malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad SAW seperti buah Hiro, kemudian diberikanlah wahyu yang pertama yaitu Quran surat Al-Imran. Manfaat diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur yang pertama adalah agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, memudahkan untuk beriman dan beramal. Yang keempat, di antara ayat Al-Quran ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kedudukan Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan merupakan sumber hukum Islam yang terbaik. Al-Quran bisa dipahami pertama adalah tentu saja sebagai petunjuk manusia, yang kedua adalah rahmat bagi alam semesta, yang ketiga Al-Quran sebagai cahaya petunjuk, yang keempat Al-Quran sebagai peringatan, yang kelima Al-Quran sebagai penerang dan penyuluh. Di Al-Quran tentu saja yang pertama adalah akidah, yaitu mengajarkan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Yang kedua adalah ibadah, yakni mengajarkan tentang cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah muamalah, yakni mengajarkan hubungan antar manusia. Yang keempat adalah akhlak karimah, yaitu mengajarkan budi pekerti dan mulia. Yang selanjutnya adalah tarikh, yakni menceritakan sejarah umat terdahulu. Yang terakhir adalah syariat, yaitu mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan dan adapun kalian untuk kesempatan kali ini Bapak cukupkan selesai dalam materi iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi ada 4 kitab yang wajib kita imani, Taurat,
Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dari umat Muhammad tentu saja kita wajib mengimani kitab-kitab tersebut, namun yang wajib kita amalkan adalah isi Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kita bertemu di materi selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.